Halo sobat Nime, waduh Magic Emperor update nih untuk menemani makan siang kalian yang lagi buka diem-diem. Waduh, yuk kita gas lagi yuk Magic Emperor, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Kaisar mendapatkan informasi dari para penjaga naga, yaitu Tuan Fang Qiubai dan juga Marshal Dugu, kini Kaisar pun memiliki suatu rencana untuk memetakan skuad apa keluarga Luo. Ya, Kaisar ingin melakukannya karena sampai detik ini ia tidak tahu skuad apa keluarga Luo yang sebenarnya. Setelah ia tahu kalau ternyata Mad Dipper Li Jintian ternyata adalah tetua dari keluarga Luo, dan di sini Kaisar juga memiliki suatu rencana untuk mengadu domba antara keluarga Luo dan juga gerbang Kaisar. Setelah ia tahu kalau ternyata Zhou Fan adalah calon Kaisar yang telah dipilih oleh surga. Dan setelahnya, kini di kediaman keluarga Luo ternyata didatangi oleh bocah hijau yang sedang mencari bapaknya. Dan kedatangan bocah hijau ini disambut oleh bocah Yanfu yang berujar, "Hei nak, apa yang kau lakukan di tempat ini?" "Apa yang aku lakukan? Ya sudah jelas, aku mencari bapakku." "Hei, tunggu dulu. Bapak? Barusan kau bilang bapak. Siapa bapakmu?" tanya Yanfu. Ya, di sini Yanfu pun sangat terkejut ketika Gu Santong ia mengatakan kalau ia adalah anak dari Zhou Fan. "Zhou Fan, bapakku adalah Zhou Fan," sambut dari Gu Santong. Tidak. Maksudku pelayan Zhou Fan itu?" tanya Yanfu yang masih tidak percaya dengan apa yang telah ia dengar, dan ia ingin sekali lagi memastikan ulang tentang apa yang dikatakan oleh bocah hijau ini. "Ya, sudah kukatakan kalau Zhou Fan adalah bapakku. Memangnya kenapa? Hah? Apa? Pelayan Zhou Fan adalah bapakmu? Pelayan Zhou Fan punya anak? Kenapa ia tidak pernah bilang kalau ia telah punya anak?" ujar Yanfu yang masih tidak percaya. "Hei, sepertinya ia tidak memiliki waktu untuk mengatakan hal itu. Soalnya kami berdua juga belum lama ini bertemu," ujar Gu Santong. Dan untuk Yanfu yang mendengar itu, ia pun menebak, "Hei, bocah hijau ini anak haramnya Zhou Fan kah? Dan merasa kalau bocah ini hanyalah anak kecil biasa dengan tubuh pendeknya." Di sini Yanfu pun dapat bertindak seenak jidat, dan ia lalu melakukannya. "Hei nak, tunggulah di sini selagi aku memanggil bapakmu," ujar bocah ini sembari mengelus-elus kepalanya Gu Santong. Dan untuk Gu Santong sendiri, urat emosinya langsung berdenyut. "Oi Kimbe, aku paling benci kalau ada orang yang menyentuh kepalaku, dan jika kau bukanlah bawahan dari bapakku, sudah kupukul kau sampai bonyok dan kujadikan kau makanan dari serigala," ujar Gu Santong dengan aura membunuhnya. Dan untuk Yanfu yang mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Santong, ia pun langsung kena mental. Waduh. Hei, meskipun tubuhnya kecil, sikap bocah ini sungguh sangat kasar sekali. Bocah ini mirip sekali dengan pelayan Zhou Fan. Iya, mereka ini memang cocok. Mereka ini memang bapak dan juga anak, pikir dari Yanfu. Tapi ini adalah kabar yang mencengangkan. Kalau anak haram Zhou Fan ternyata tiba-tiba saja muncul di tempat ini. Maka dari itu aku harus melaporkan ini segera, pikir dari Yanfu sembari ia pergi meninggalkan tempat ini. Ya, kini Yanfu pun melaporkan temuannya di luar gerbang arai yang membuat isi rumah menjadi gempar. Apa? Pelayan Zhou Fan punya anak haram? Dan tak lama setelahnya, kini mereka semua pun yang ada di keluarga Luo muncul. Dan mereka pun merasa gemas dengan Gu Santong. "Lihat, aku tidak menyangka putra Zhou Fan sungguh sangat menggemaskan. Lihat, ibunya pasti sangat cantik," ujar si nenek imut ini. Dan untuk Yun Xiang, ia kena mental. Zhou Fan punya anak. Hei, apakah itu benar? Dan untuk memuaskan rasa penasarannya, di sini Yun Xiang pun mendekati Gu Santong dan ia bertanya, "Hei nak, apakah ayahmu sungguh pelayan Zhou Fan kami? Apakah kau tidak salah orang? Bisakah kau memberitahu siapa namamu?" Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Yun Xiang membuat Gu Santong pun berujar, "Hei, wanita kuning, kau kasar sekali. Jadi kau menganggapku pembohong, hah? Aku ke tempat ini hanya ingin menemui bapakku, Zhou Fan. Dan sebaiknya kalian tidak menghalangi diriku. Cepat, bawa aku kepada dirinya," pinta dari Gu Santong. Dan untuk Yun Xiang, "Hei, aku dipanggil wanita. Hei, bocah ini. Sedangkan untuk Yan Song, anak ini masih kecil tapi ia terlihat sangat bersemangat sekali. Nada bicaranya sungguh seperti pelayan Zhou Fan, sungguh kurang ajar dan juga egois." Sembari mengelus-ngelus kepala Gu Santong, Yan Song pun juga berujar, "Di masa depan kau pasti akan menjadi orang yang sangat hebat juga nak."
Kita tidak lagi harus khawatir tentang kesuburan dari keluarga Luo. Kita punya pelayan keluarga Luo yang selanjutnya. Hahaha. Dan untuk Gusantong, kepalanya pun diunyel-unyel. Bahkan di sini Pak Tua Pang, ia pun ikut-ikutan. Hahaha. Kau benar Tetua Yan. Menurutku anak ini adalah anak yang pintar. Dan dengan ajaran dari Payan Zaufan, kita akan punya generasi muda yang sangat cerah, kuat dan juga berbakat. Nah, panggil aku Paman Pang, ujar Pak Tua itu sembari mengunyil-unyil kepalanya Gusantong. Dan hal itu membuat Gusantong pun harus imbe. Sudah kukatakan jangan sentuh kepalaku. Cepat, bawa aku kepada ayahku. Ya, di sini kesabaran Gusantong telah menipis. Di sini kakek Eci pun muncul dan tidak mau kalah. Lihat, dia jadi cemberut tuh. Aduh, kasihan. Ia benar-benar mirip sekali dengan Payan Zaufan. Hei nak, meskipun kau masih muda, semangatmu sangat membara seperti ayahmu. Tapi sayangnya kau masih kecil dan belum memiliki kekuatan seperti bapakmu. Lihat, aku bisa menyentuh kepalamu. Mau apa kau? Aku memang tidak dapat macam-macam dengan bapakmu, tapi aku akan melakukannya dengan dirimu saja. Hei, melihat kakek Eci yang seperti itu membuat si nenek imut ini pun kesal dan ia juga berujar, kakek, berhentilah menjahilinya. Dia hanyalah anak-anak. Lebih baik kau khawatir aja dengan ayahnya. Dan jika ayahnya tahu kau mempermainkan anaknya, kau pasti akan dihajarnya, ujar si nenek imut ini. Tidak, apa yang harus ditakutkan? Payan Zaufan saat ini ia ada di suatu tempat terpencil untuk merawat lukanya sendiri. Dan ia tidak akan kembali dalam waktu dekat, jadi santai aja lah. Lagi pula anak ini masih anak kecil, dan anak-anak ingatannya juga tidak bagus. Besok juga pasti dia akan lupa kan? Iya kan bocah? Dan untuk Gusantong dengan urat emosi yang udah siap meledak, ia berujar, aku memang tidak memiliki ingatan yang baik. Tapi setiap orang yang membuatku kesal akan selalu aku kirim ke alam baka. Dar! Ya, si kakek Eci pun dihajar oleh Gusantong. Bahkan hantaman ringan dari Gusantong aja telah cukup membuat tanah yang ada di tempat ini pun bergetar dan juga hancur. Dan itu membuat mereka semua pun yang melihatnya langsung syok. Kimbe. Dasar kakek tua, awas saja kau ya. Kalau kau berani menyentuh kepalaku lagi, dan jika kau bukanlah bawahan dari ayahku, sudah kupatahkan tubuhmu itu menjadi 2 bagian. Ujar dari bocah hijau ini. Dan untuk si nenek imut, iya, doi pun kena mental. Anak ini, ia masih 7 tahun dan memiliki kekuatan yang dapat membunuh master yang ada di ranah visi dewa hanya dengan 1 serangan. Dan cok, Zaufan dan juga anaknya, sama-sama monster. Bahkan bocah ini lebih edan daripada bapaknya, pikir dari nenek imut ini. Dan untuk Gusantong sendiri yang sudah bosan, hei, tidak usah lagi membuang-buang waktuku lagi. Cepat, bawa aku kepada ayahku. Namun tak lama setelahnya, kini ada yang terbang di udara. Dan ternyata yang terbang itu adalah Pak Tuali dan juga 4 iblis kampret. Dan melihat ada keributan dari atas sana, di sini Pak Tuali, ia pun memutuskan untuk mendarat dan bertanya, hei, ada apa ribut-ribut? Ini, iya, di sini Pak Tua Pang, ia pun sedikit ragu untuk mengatakannya. Dan untuk Pak Tuali, di sini ia pun syok karena ia tidak menduga kalau ternyata di depan matanya ada Gusantong, iblis gila yang tidak terkalahkan. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Tanya Pak Tuali. Dan untuk iblis kampret ini, ya, monster kecil itu, kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia tidak habis-habisnya mengganggu kami? Iya. Hei, melihat sepertinya Pak Tuali tahu tentang bocah hijau itu, membuat Yunus Shang, ia pun bertanya, Tuali, apakah Anda tahu siapa anak ini? Apa? Anak? Nona? Mungkin saja di matamu ia terlihat seperti anak kecil, tapi bagi kami dia adalah monster yang paling tua. Dia adalah monster yang 300 tahun lalu telah membuat Tianyu dalam kekacauan. Dan dia adalah monster yang hampir saja membuat Tianyu menjadi runtuh. Dan kini ia adalah naga ilahi, sang penjaga naga terkuat milik keluarga kaisar, yaitu adalah Gusantong. Ya, walaupun kita juga bekerja sama sekalipun untuk menghajarnya, kita tidak akan pernah dapat melukai dirinya. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tuali membuat kakek Eci ini langsung syok. Lah, jika aku tahu orang ini berusia berabad-abad, aku tidak akan pernah mau mendekat-dekat dengan orang ini. Dan untuk Yunus Shang, Pak Tuali, tapi anak ini bukankah dia adalah putranya Zaufan? Bagaimana bisa ia berusia 300 tahun? Apa? Siapa yang bilang begitu?
Siapa yang bilang? Dia sendiri yang bilang, ujar para tetua dari keluarga Luo. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Gu Santong. Ya, benar. Di mana ayahku dan bawa aku kepada dirinya. Apa? Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor hari ini. Dan sampai jumpa besok untuk Magic Emperor hari Sabtu. Dan sampai jumpa. Bye. Dan harusnya minggu depan epic sih.